Oke, bismillahirrohmanirrohim. Kali ini Tika mau jawab pertanyaan yang mungkin bukan cuma satu dua orang yang bertanya, bahkan jadi pertanyaan seluruh mungkin ya. Apa ya status HIV seseorang itu tidak pernah dibuka, tidak pernah dibeberkan siapa-siapa yang ada menderita HIV. Izin menjawab dan mudah-mudahan bisa diterima ya. Kenapa status HIV itu tidak dibuka by name by address atau nama dan alamatnya tidak dibuka? Karena kami pengelola program HIV itu memegang teguh kode etik. Jadi kami menganut atau menjalankan Permenkes 21 tahun 2013 yang mana sangat menjaga kerahasiaan dari si penderita. Ada 5 komponen yang bisa dibuka status HIV. Yang pertama adalah status pasien itu sendiri. Jadi setiap pasien itu wajib mengetahui dia positif HIV. Jadi tidak dibenarkan bahwa misalnya nih teman-teman nakes, coba tes kasana DP, ambil kasana DP darah baru tes kasana dia itu HIV positif atau tidak. Itu tidak boleh. Itu melanggar kode etik. Kemudian setelah diketahui statusnya, status HIV, kita izin kepada pasien sendiri bahwa status HIV-nya ini apakah bisa dibuka kepada keluarga atau tidak, keluarga terdekat atau tidak. Kalau misalnya pasien bilang jangan dulu jangan dulu kasih tahu kalau dia adalah status HIV positif, berarti kita tidak bisa memberitahu kepada keluarganya atas permintaan si pasien. Itu tidak bisa. Nah, kalau dia bilang, oh iya boleh kasih tahu kita tanya, siapakah yang bisa saya kasih tahu. Jadi kalau misalnya pasien itu bilang bisa dibuka ke keluarga, kita tanya siapakah dari keluarga ini yang bisa diajak kerjasama untuk dibuka status HIV-nya. Artinya yang tidak cakap, jadi keluarga yang tidak cakap atau yang tidak kepo. Atau pasien lebih tahu siapa yang bisa membantu dia untuk memberikan support atau yang mendukungnya dalam keluarga, seperti itu. Kemudian ada juga yang ketiga adalah pasangan seksual. Jadi pasangan seksual itu wajib mengetahui bahwa pasangannya adalah positif, misalnya suami atau istri. Jadi izin ke istri bahwa suaminya harus tahu, atau izin ke suami bahwa istrinya harus tahu. Atau selain suami istri dia punya 002, 03 dan 00, baiknya dikasih tahu bahwa dia ini positif HIV. Tentunya ada teknik penyampaiannya. Jadi dengan memegang kode etik yang mana tidak memberitahukan informasi didapatkan dari siapa yang menularinya. Jadi ada beberapa kode etik dan itu bisa didapatkan dari konseling. Kemudian yang keempat, petugas kesehatan yang menangani. Jadi bukan semua petugas kesehatan, tidak. Jadi misalnya saya adalah perawat isolasi, dia positif HIV di saya. Kemudian dia akan konsul ke THT atau akan periksa ke THT. Jadi perawat THT itu wajib mengetahui yang mana dia pasien HIV. Seperti itu dibenarkan, itu sesuai dengan kode etik. Akan tetapi kalau misalnya pasien positif HIV kemudian orang loket so tahu, orang administrasi dan umum so tahu, orang ini contoh kecil saja ya, pasien di rumah sakit kami itu yang tahu by name by address itu hanyalah kami para tim. Ada 5 orang dalam tim, itu hanya kami berlima yang tahu namanya siapa, alamatnya. Di saat direktur butuh data, kami hanya memberikan angka, tidak memberikan by name by address. Kenapa? Karena tidak ada sangkut pautnya untuk penanganan pasien, hanya memberikan data jumlah berapa cakupan atau jumlah berapa temuan kasus di rumah sakit kami. Jadi bukan namanya, akan tetapi angkanya saja. Ini dalam ruang lingkup kesehatan. Bisa dalam kesehatan dibuka, akan tetapi hanya yang bersangkut paut dengan layanan berkelanjutan atau pelayanan dari si ODIF itu sendiri. Tidak dibenarkan bahwa petugas kesehatan membocorkan atau membuka status HIV seseorang yang tidak ada sangkut pautnya dalam pelayanan kesehatan si ODIF. Oke. Yang kelima adalah bisa dibuka dalam hal pihak yang sesuai dengan perundang-undangan, dan itu biasanya pada pasien-pasien yang ada kaitan, misalnya kaitan hukum atau itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya kenapa kami tidak membuka status HIV nama-nama siapa saja atau alamat-alamat di mana, karena kami menjunjung tinggi kode etik, berusaha semaksimal mungkin untuk
menjunjung kode etik dari pasien HIV, dan tentunya kita di Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan hak asasi manusia sebagai seorang ODIF untuk status HIV-nya tidak diminta diketahui oleh orang lain, itu harus kita hargai. Oke, semoga teman-teman paham, dan salam Trizero. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.